Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diana Nuramalina dengan NIM 20230050132 dari kelas SI23F. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu bentuk topologi jaringan yang paling umum digunakan, yaitu topologi star. Topologi ini sering kita jumpai baik di lingkungan perkantoran, sekolah, maupun di rumah. Jadi, mari kita pelajari secara bersama-sama bagaimana topologi ini bekerja, apa saja kelebihannya, kekurangannya, serta bagaimana penerapannya dalam simulasi sederhana menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama yaitu pengenalan mengenai topologi star terlebih dahulu. Topologi star merupakan konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung ke perangkat pusat seperti hub atau switch. Strukturnya menyerupai bentuk bintang, di mana perangkat pusat berada di tengah, dan setiap perangkat lain terhubung dengan jalur langsung ke pusat tersebut. Komunikasi antar perangkat tidak berlangsung secara langsung, melainkan harus melewati perangkat pusat terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika komputer A ingin mengirim data ke komputer B, maka data tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke switch, lalu baru diteruskan ke komputer B. Seperti itu. Selanjutnya, ada cara kerja topologi star. Dalam praktiknya, data yang dikirim dalam suatu perangkat akan melewati kabel jaringan menuju perangkat pusat. Jika perangkat pusat yang digunakan adalah hub, maka hub akan mengirimkan data tersebut ke semua perangkat yang terhubung tanpa memerhatikan siapa penerima sebenarnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan tabrakan data dan menurunkan efisiensi jaringan. Sementara itu, jika menggunakan switch seperti contoh yang saya tampilkan ini, maka switch akan menganalisis alamat tujuan berdasarkan alamat MAC-nya dan hanya akan mengirimkan data tersebut ke perangkat yang sesuai. Misalnya dari PC0 ini ingin mengirimkan ke PC1, maka dari switch hanya akan mengirimkannya ke PC1, pesan dari PC0 tersebut. Inilah mengapa switch dianggap lebih efisien dan banyak digunakan dalam topologi star modern. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Topologi star memiliki banyak keunggulan, di antaranya yang pertama, mudah dalam instalasi dan konfigurasi. Penambahan atau pengurangan perangkat dapat dilakukan tanpa mengganggu jaringan lainnya ketika menggunakan topologi star. Yang kedua, isolasi gangguan yang baik. Jika pada topologi star terjadi kerusakan pada salah satu kabel atau perangkat, maka dalam topologi ini hanya perangkat tersebut yang terpengaruh. Kemudian yang ketiga, pengelolaan yang terpusat. Topologi star mempermudah dalam memantau dan pengaturan jaringan. Kemudian yang keempat, skalabilitas yang tinggi. Topologi star memungkinkan penambahan perangkat secara fleksibel. Namun, dalam topologi ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya seperti yang pertama, ketergantungan penuh terhadap perangkat pusat. Jadi, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat terganggu. Kemudian, biaya kabel yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada topologi star, setiap perangkat membutuhkan kabel tersendiri untuk menuju perangkat pusat. Kemudian yang ketiga, kemungkinan bottleneck. Jadi, di topologi star, jika lalu lintas data tinggi dan menggunakan hub, maka kinerja jaringan dapat menurun. Baik, setelah ini saya akan mempraktikkan mengenai simulasi topologi star menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini sebelumnya saya sudah mempunyai ya desain untuk topologi starnya, namun kita akan buat ulang lagi. Ini hapus terlebih dahulu. Dalam
pembuatan topo- simulasi topologi star ini kita membutuhkan satu server, satu switch, 4 PC atau laptop, 4 kabel straight through. Yang pertama, kita membutuhkan switch terlebih dahulu yang pertama. Switch. Ya ini, yang 2950 strip 24. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian kita membutuhkan server juga. Sini ya diletakkannya. Nah, seperti itu. Disesuaikan aja. Dan sekarang kita akan memasukkan yang 4 PC atau laptopnya. Sini. Nah, itu. Ini tinggal dirapi-rapikan aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasang kabel LAN atau kabel UTP-nya. Caranya kita klik icon petir. Di sini banyak ya jenis kabelnya, tapi tuh kayak konsol, copper straight through, copper crossover, tapi di sini saya akan memilih yang automatically choose connection type. Ini tinggal dihubung-hubungkan aja. Bisa dari switch ke laptopnya, atau dari laptop ke switchnya itu nggak ngaruh. Tinggal dihubung-hubungkan aja. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kayak kalau kalian mau rapi-rapikan, itu tinggal dirapi-rapikan saja. Nah, seperti ini misalnya. Langkah selanjutnya adalah memberikan alamat IP. Caranya, klik kanan. Di sini kita mempraktekannya di server. Terus klik desktop, pilih yang IP configuration. Di sini ada opsi DHCP, itu secara otomatis ya, jadi nanti sistem Cisco Packet Tracer-nya akan mengenerate IP address secara otomatis, sedangkan yang statik itu secara manual. Kita pilih yang secara manual aja. Di sini kita isi, masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.1. Namun pada alamat yang sudah mas, kita tinggal kayak tekan aja di sini nanti otomatis gitu. Kemudian kita close aja. Nah, seperti itu. Lakuin hal yang sama untuk semua, untuk kayak PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Sama ini klik kanan, kemudian klik desktop, pilih yang IP configuration, terus kemudian isi alamat IP-nya.
Sama ini juga ya, kita pakein alamat IP. Ini yang buat PC1, kita isi alamat IP-nya. Aku sekarang yang PC2, isi juga ini. Ini yang PC3 juga sama. Klik kanan, pilih desktop, terus pilih yang IP configuration, terus kita tinggal isi aja. Nah, ini pembuatannya sudah selesai, tapi sekarang kita akan mengecek apakah jaringan tersebut sukses atau tidak. Caranya ada dua. Kita cara mengetesnya yang pertama bisa melalui command prompt dan yang kedua itu bisa dengan cara mengirimkan pesan di sini. Kita coba cara pertama dulu yaitu dengan command prompt. Di sini kita terus di sini ada yang pilihan command prompt. Di sini kita masukkan perintah keyword ping, kemudian ketik alamat IP-nya yang tadi kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian klik enter. Nah, kalau misalnya dia mengirimkan balasannya seperti reply from itu tandanya sudah berhasil. Namun, jika tulisannya invalid atau request timeout berarti ada kesalahan dalam penyebutan alamat IP-nya. Kita tes juga untuk alamat IP yang lain, seperti yang tadi untuk PC0, PC1, PC2, dan PC3. Ping 192.168.10.2. Nah, ini berhasil juga ya. Soalnya tampilannya seperti ini. Kita coba lagi sampai selesai. Ini juga berhasil ya. Yang buat PC1. Ping 192.168.10.4. Ini yang buat PC2 juga berhasil. Ping. Sekarang yang terakhir buat PC3. Ping 192.168.10.5. Nah, berhasil juga ya. Ini untuk cara pengecekan jaringan yang sudah benar atau belum dengan cara yang pertama itu melalui command prompt. Sekarang saya akan menunjukkan mengenai cara yang kedua. Dan cara yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara mengirim surat atau dokumen dengan menggunakan ini ya. Misalnya nih kita klik di sini. Kita akan mengirim dari server ke PC0.
ini ke sini. Nah, gitu. Tuh, tulisannya sukses ya. Nah, terus misalnya kita coba lagi juga, misalnya dari server ke PC1. Nah, ini juga berhasil juga ya. Misalnya dari PC2 pengen ke PC3. Nah, ini juga berhasil ya. Nah, seperti itu untuk simulasi konfigurasi jaringan topologi star dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, tadi merupakan simulasi mengenai pembuatan konfigurasi jaringan topologi star. Oke, sebagai kesimpulan, topologi star adalah pilihan topologi yang paling umum digunakan karena kemudahannya dalam proses instalasi, fleksibilitas, dan efisiensi komunikasi, terutama jika menggunakan switch, seperti yang saya praktekkan ini. Namun, perlu diingat bahwa perangkat pusat memegang peranan yang sangat vital, sehingga gangguan pada perangkat ini dapat berakibat pada gangguan seluruh jaringan. Demikian penjelasan saya mengenai topologi star. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.